materi ini merupakan sambungan dari materi yang sebelumnya, yaitu struktur dan sistem penata layanan gereja khususnya di GPIB. Kalau minggu lalu kita mempelajari sistem atau struktur dari penata layanan yang ada di GPIB khususnya. Itu apa sistem kita, yaitu presbyterial sinodal. Lalu kita juga sudah belajar mengenai jati diri kita, identitas diri kita sebagai warga jemaat, khususnya warga jemaat GPIB. Kita sudah tahu itu semua karena kemarin kita sudah mempelajari itu semua. Tentu adik-adik, kakak sih berharap adik-adik juga masih ingat apa yang kemarin akan disampaikan. Nah, saat ini karena minggu lalu Kak David, maaf Kak David, suaranya agak kecil gitu. Mungkin bisa lebih dekat. Oke, kalau gitu. Atau kalau begini kedengaran? Iya. Ya. Oke. Ya, disambung ya, diulang ya. Kak David. Ya, minggu lalu kita sudah bicara mengenai, sudah belajar mengenai sistem dan struktur dan sistem penata layanan gereja khususnya di GPIB. Kita semua sudah tahu apa itu sistem pemerintahan di GPIB. Kita sudah juga tahu apa identitas diri kita, jati diri kita sebagai warga jemaat GPIB khususnya. Nah, sekarang ini kita akan menyambung ke dalam materi fungsionaris pelayanan gereja. Jadi ada hubungannya. Kalau kemarin kita bicara strukturnya, kita bicara tentang sistem penata layanannya, sekarang kita mau bicara tentang fungsionarisnya, orang-orang yang ada di dalamnya. Saya akan share screen sebentar. Saya memang sengaja nggak kasih minta bantuan Kak Loli karena saya mau belajar juga. Biar nggak gaptek ya adik-adik. Oke, kita masuk dalam materi fungsionaris pelayanan gereja. Kalau kita bicara fungsionaris pelayanan gereja, berarti kita akan bicara tentang orang-orang yang ada di dalam gereja yang melayani. Siapa orang-orang yang ada di dalam pelayanan di gereja ini? Kita masuk sebentar. Ya, siapa itu fungsionaris pelayanan gereja? Fungsionaris pelayanan gereja adalah orang-orang yang Tuhan pilih melalui jemaat untuk memimpin dan melayani jemaat. Jadi adik-adik, fungsionaris pelayanan gereja itu adalah orang-orang yang Tuhan sudah pilih. Yang Tuhan sudah pilih melalui jemaat-jemaat yang ada di jemaat masing-masing. Nah, dari lewat jemaat-jemaat itulah mereka yang terpilih, mereka dipercaya untuk memimpin. Di dalam memimpin warga gereja, mereka tidak hanya menjadi seorang pemimpin, tapi mereka harus menjadi seorang pelayan juga. Jadi di sini tidak saja fungsionaris, di sini tidak saja mereka harus memimpin, tapi juga mereka yang menjadi catatan khususnya adalah mereka adalah pelayan-pelayan jemaat. Mereka harus melayani jemaat. Di saat mereka memimpin, tapi mereka juga diharuskan untuk melayani. Nah, para fungsionaris pelayanan di gereja ini, mereka mendapatkan mandat dari gereja. Mereka mendapatkan mandat dari gereja sebagai seorang pelayan Tuhan yang sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi setiap orang yang dipilih oleh jemaat, oleh warga jemaat untuk menjadi fungsionaris pelayanan gereja, mereka dipilih oleh Tuhan sesuai dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi keahlian apa yang mereka punya, itu semua merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Ini
disampaikan juga lewat firman Tuhan yang ada di 1 Korintus 12 ayat 4. Jadi perlu diingat adik-adik para fungsionaris ini, mereka mendapatkan mandat dari gereja sebagai pelayan Tuhan sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Meskipun para fungsionaris pelayanan ini adalah merupakan pemangku jabatan gereja, namun kepemimpinan mereka bersifat kepemimpinan yang melayani. Apa itu kepemimpinan yang melayani? Apa itu pemimpin fungsionaris yang melayani? Tadi adik-adik sudah kakak berikan satu pertanyaan melalui link. Ciri-ciri kepemimpinan yang melayani itu seperti apa sih sebenarnya? Kita akan kita akan lihat jawaban dari adik-adik. Adik-adik tentu udah jawab ya. Ini nanti kakak akan kita akan sama-sama lihat jawabannya nih dari adik-adik semua. Sebentar. Nah, ini adik-adik. Ini jawaban dari adik-adik. Ada 18 pertanyaan, 18 jawaban dari pertanyaan saat apa sih yang menjadi kriteria pemimpin yang melayani itu seperti apa sih menurut adik-adik. Dari 18 jawaban ini paling banyak menjawab bertanggung jawab. Jadi menurut adik-adik kriteria pemimpin yang melayani ada jawabannya bertanggung jawab. Ada sebagai pengorganisir, ada yang menjawab bijaksana, ada yang menjawab berintegritas, lalu ada yang menjawab tegas, ada yang menjawab bersifat mempunyai sifat yang jujur, rendah hati, membangun, mengasihi, berkarya, dan lain-lainnya. Sebenarnya jawaban adik-adik ini adalah jawaban yang benar semuanya, tidak ada yang salah. Bahwa pemimpin adalah orang yang harus bertanggung jawab, pemimpin itu orang yang harus bijaksana, pemimpin orang yang harus berintegritas dan lain-lainnya. Tapi kita di sini mau melihat pemimpin yang melayani ini sesungguhnya seperti apa? Apa yang kenapa disebut pemimpin tapi kenapa juga dia harus melayani? Kita lihat di sini nanti sebentar. Sudah kelihatan ya kalau lihat ininya? Sebentar. Sudah masuk share screen-nya? Ya. Cuman saya masih belum bisa gerakan ininya, PPT-nya. Sebentar Karoli. Digoyang-goyang aja. Ya. Sebentar. Ya, sebentar. Maaf ya adik-adik, kakak juga masih belajar menggunakan ini. Ya. Jadi kriteria pemimpin yang kriteria pelayan yang memimpin. Yang pertama adalah memiliki jiwa, sikap, dan mental seorang pelayan yang misioner. Ini kriteria dari pemimpin yang melayani. Yang pertama, pemimpin itu harus memiliki jiwa, memiliki sikap, dan memiliki mental seorang pelayan yang misioner. Pelayan yang misioner itu seperti apa? Pelayan yang misioner itu adalah pelayan yang mau memberitakan tentang pemberitaan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kemarin minggu lalu kita sudah bicara itu tentang unit-unit misioner. Unit-unit misioner ini mau memperkenalkan
tentang pengajaran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Maka mereka pelayan yang memimpin pun seperti itu, memiliki jiwa, sikap dan mental seorang pelayan yang misioner. Selanjutnya, pemimpin yang melayani itu adalah mereka yang menanamkan nilai-nilai kebenaran dan kepatutan sesuai dengan firman Tuhan. Mereka yang disebut sebagai pemimpin yang melayani wajib untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran dan kepatutan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu pemimpin yang melayani itu dapat menjadi sebagai fasilitator atau mendampingi serta memberikan bimbingan kepada orang-orang di sekitarnya. Lalu pemimpin yang melayani juga bertugas secara mandiri dan bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab, dia mempunyai inisiatif untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Lalu selanjutnya pemimpin yang melayani itu adalah mereka orang-orang yang bertumbuh serta memiliki kualitas hidup sebagai seorang pelayan yang misioner. Pelayan yang misioner itu adalah pelayan yang harus bisa memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pemimpin yang misioner atau pelayan yang misioner artinya pelayan-pelayan yang juga bisa mengkaderisasi orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga nanti di suatu saat ketika kita sebagai pemimpin tidak lagi memimpin atau melayani, ada orang-orang yang bisa menggantikan kita. Itu merupakan pelayan pemimpin yang melayani, yang sebagai pemimpin yang misioner, pelayan yang misioner. Selanjutnya disampaikan bahwa seorang pemimpin itu tidak dapat memimpin tapi tanpa menjadi seorang pelayan. Apa maksudnya nih? Kenapa pemimpin tidak dapat memimpin tanpa menjadi seorang pelayan? Kita tahu adik-adik bahwa pemimpin itu merupakan orang yang bisa dicontoh, orang yang menjadi teladan terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Maka untuk menjadi contoh, untuk dapat menjadi teladan dari orang-orang yang dipimpinnya, maka seorang pemimpin itu wajib memberikan contoh, artinya mau melayani dulu sebelum dia menjadi seorang pemimpin, maka dia wajib untuk menjadi seorang pelayan agar mereka pemimpin ini dapat menjadi contoh kepada orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang melayani adalah juga pelayan yang memimpin. Pemimpin yang melayani, maka merupakan pelayan yang juga merupakan seorang pemimpin. Nah, apa peran utama dari fungsionaris pelayanan gereja? Peran utama dari fungsionaris pelayanan gereja terletak kepada vokasinya. Apa itu vokasi? Vokasi itu merupakan keahlian yang dipunyai oleh seseorang atau mempunyai anugerah atau talenta yang dipunyai oleh seseorang. Jadi peran utama dari fungsionaris pelayanan gereja ini terletak kepada keahliannya atau tugas dan panggilan dari pengutusannya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang warga gereja yang sudah dipercaya oleh warga gereja, oleh jemaatnya untuk menjadi seorang fungsionaris gereja. Jadi fungsionaris pelayanan gereja dalam hal ini pemimpin di gereja bukan tertuju kepada status jabatannya semata, bukan tertuju kepada dia sebagai seorang pejabat, bukan tertuju kepada dia sebagai seorang bos di satu tempat. Fungsionaris pelayanan gereja atau pemimpin gereja ini lebih ditujukan kepada tugas dan panggilan pengutusannya terhadap apa yang diingini oleh menjadi misi-misi, apa yang dimisikan kepadanya oleh gereja. Nah, para pemangku jabatan dalam gereja atau jemaat adalah merupakan hamba-hamba Yesus Kristus atau Tuhan gereja kita. Jadi adik-adik, para pemimpin atau pemangku jabatan dalam suatu jemaat atau dalam suatu gereja, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba dari Yesus Kristus. Hamba-hamba atau murid-murid dari Yesus Kristus. Maka kita bisa melihatnya dari ayat Alkitab di Perjanjian Baru di Markus 10 ayat 45. Di situ dikatakan bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
Disinilah dasar mengapa pemimpin itu merupakan pemimpin yang melayani. Pemimpin yang hadir di tengah-tengah warga jemaatnya, pemimpin yang hadir di tengah-tengah umatnya, datang bukan untuk dilayani oleh warga jemaat, tapi mereka hadir di tengah-tengah warga jemaat, itu mereka untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, agar para muridnya meneladani dirinya sebagai seorang pelayan. Pada saat Yesus melakukan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini, Tuhan Yesus itu merupakan seorang pemimpin. Tapi di samping dia sebagai seorang pemimpin, dia juga merupakan menjadikan dirinya sebagai seorang pelayan. Dia melayani murid-muridnya, dia melayani orang-orang yang ditemuinya agar mereka semua dapat mendapatkan keselamatan. Maka Tuhan Yesus pun mau mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kamu mau menjadi murid-murid aku, maka teladanilah diri aku. Teladanilah diri Yesus ini sebagai seorang pelayan. Di Lukas ayat 22, di Lukas pasal 22 ayat 27, di Filipi 2 ayat 8, lalu di Yohanes 13 ayat 14 sampai 15, ini disampaikan berkali-kali oleh Tuhan Yesus bahwa untuk murid-muridnya kita semua dapat meneladani dirinya sebagai seorang pelayan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pejabat gereja GPIB. Siapa-siapa ini pejabat-pejabat gereja di GPIB? Sebelum kita masuk ke dalam pejabat siapa-siapa pejabat gereja GPIB ini, apa yang tadi kakak sampaikan, adik-adik sudah ngerti atau ada yang ingin ditanyakan? Adik-adik sudah mengertikah itu siapa atau kriteria pemimpin yang melayani, atau itu pemimpin yang juga melayani, pelayan yang memimpin itu adik-adik sudah mengerti dasarnya? Mengerti? Ya. Oke, kita lanjut masuk ke dalam pejabat gereja GPIB. Siapa-siapa mereka-mereka yang disebut sebagai pejabat atau pemimpin gereja di GPIB. Menurut JLCH Abineno, ini seorang dosen dari STT Jakarta, dia sampaikan ada 3 tipe teologi jabatan di gereja. Yang pertama itu tipe teologi jabatan Roma Katolik, biasa disebut dengan High Church. Di sini disampaikan bahwa tahbisan jabatan atau peneguhan jabatan dianggap sebagai suatu sakramen yang oleh suatu janji tertentu dari Roh Kudus. Pemangku jabatan ini bukan saja berhadapan dengan jemaat, tetapi juga pemangku jabatan ini ditempatkan di atas jemaat. Artinya para pemimpin-pemimpin gereja di Roma Katolik atau di High Church ini, tipe ini menempatkan pemimpinnya di atas warga jemaatnya, di atas umat-umat yang dipimpinnya. Jadi ada kelas-kelasnya. Ketika dia sebagai pemimpin, maka dia berada di atas. Ketika dia sebagai umat, maka umatnya ada di bawah kepemimpinan yang pemimpin tersebut. Ini tipe yang pertama. Lalu tipe yang kedua, tipe teologi jabatan klasik reformatoris. Apa ini teologi jabatan klasik reformatoris? Tipe teologi jabatan ini bukan saja menempatkan para pemimpin gereja berhadapan dengan jemaatnya, tetapi melainkan juga ada di dalam jemaatnya. Artinya pemimpin yang ditempatkan di jemaat ini merupakan bagian daripada warga jemaatnya. Mereka berhadapan langsung dengan jemaatnya, mereka ada di tengah-tengah jemaatnya, dan mereka merupakan bagian dari jemaatnya. Tipe teologi jabatan klasik reformatoris ini mau menggambarkan seorang kepemimpinan yang hadir di tengah-tengah warga jemaatnya. Tipe yang ketiga adalah tipe teologi jabatan gereja bebas atau law church. Apa itu maksudnya? Tipe ini menganggap pejabat tidak lebih daripada suatu pengkhususan saja dari jabatan orang-orang percaya atau imamat am dari orang-orang percaya. Jadi secara prinsip pejabat gereja tidak lebih daripada koster atau administrator. Koster di sini maksudnya adalah orang-orang yang membantu
di satu jemaat di dalam melayani segala kebutuhan-kebutuhan di dalam pelayanan. Nah, ada 3 tipe ini, lalu masuk yang di manakah pejabat-pejabat di gereja GPIB? Kita lihat. Yang jelas adik-adik bahwa tipe teologi jabatan Roma Katolik atau yang High Church ini ditentang oleh reformatoris dari seorang Calvin. Ini ditentang berkaitan, kenapa ditentang? Ini karena berkaitan dengan hierarki jabatan dalam suatu gereja Roma Katolik. Kita tahu bahwa gereja Roma Katolik itu dipimpin oleh seorang paus, Yohanes Paulus, seorang paus, dan paus ini dianggap lebih tinggi daripada umatnya. Dia merupakan pimpinan umat Katolik yang sangat dihormati, tapi juga di dalam kepemimpinannya ada kesenjangan di antara umat yang dipimpinnya, sehingga ini menjadi sehingga ini ditentang oleh seorang reformatoris, seorang Yohanes Calvin. Yohanes Calvin menyampaikan bahwa asas-asas sistem atau struktur dari sistem presbiteral sinodal ini sangat sangat artinya sangat cocok untuk dilakukan di dalam sistem pelayanan di suatu gereja. Kita kemarin sudah bicara atau sudah memahami apa itu sistem dan struktur presbiteral sinodal. Presbiteral sinodal ini mau disampaikan bahwa setiap hal yang ada di satu warga jemaat, di setiap hal yang ada di jemaat, keputusan-keputusan itu diambil secara bersama-sama oleh para pemimpin di jemaat tersebut dengan musyawarah mufakat. Artinya inilah yang ada di GPIB, bahwa sistem dan struktur presbiteral sinodal cocok untuk dilakukan atau dipakai oleh para pemimpin-pemimpin di GPIB. Sehingga kepejabatan gereja di GPIB diambil secara utuh berdasarkan apa yang sudah dijalankan oleh gereja-gereja yang ada di Swiss, lalu di Belanda, dan akhirnya masuk ke Indonesia, lalu menggunakan apa yang disebut dengan sistem presbiteral sinodal tadi. Nah, siapa pejabat-pejabat yang ada di GPIB? Yang pertama adalah pendeta, penatua, dan diaken. Siapa itu pendeta? Pendeta adalah orang yang ditempatkan. Minggu lalu kita sudah mempelajari siapa itu pendeta. Pendeta adalah orang yang ditempatkan di satu jemaat untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah suatu jemaat. Lalu pendeta dibantu oleh penatua, lalu juga dibantu oleh diaken. Adik-adik, ketiga jabatan ini sampai saat ini masih berlaku. Dimulai dari pada saat gereja itu pertama kali ada di Swiss, lalu masuk ke Belanda, lalu akhirnya masuk ke Indonesia. Sistem presbiteral sinodal, di mana para pemimpin-pemimpinnya itu para pendeta, penatua, dan diaken. Nah, jabatan-jabatan ini masih sampai saat ini berlaku di GPIB. Baik, adik-adik, tadi kakak sampaikan bahwa pejabat gereja melaksanakan sistem penata layanan dan strukturnya berdasarkan asas presbiteral sinodal. Maka pejabat gereja itu harus mempresentasikan atau mengaktualisasikan kepemimpinannya dengan meneladani ajaran, ucapan, serta perilaku dari Yesus Kristus. Ini yang sangat ditekankan adik-adik. Pejabat gereja, dia harus meneladani ajaran, ucapan, serta perilaku dari Yesus Kristus. Ketika dia meneladani ajaran, ucapan, serta perilaku dari Yesus Kristus, maka pejabat gereja ini harus mempresentasikannya, harus mengaktualisasikannya dalam sikap, tutur kata, pikiran, perilakunya di dalam menjalankan kepemimpinannya. Maka pejabat gereja GPIB dalam memimpin dan melayani jemaatnya, untuk supaya kepemimpinannya itu berjalan dengan rapi,
dia harus diatur serta ditata sedemikian rupa sesuai dengan aturan GPIB yang berlaku. Ada banyak hal aturan-aturan yang harus diikuti oleh para pemimpin-pemimpin gereja yang melayani di satu jemaat. Nanti adik-adik juga akan mempelajarinya secara khusus. Dengan demikian adik-adik ketika pejabat ini memimpin dan melayani jemaat dan diatur dan ditata sedemikian rupa sesuai dengan aturan GPIB, maka mereka dapatlah memimpin dan melayani serta mendorong serta mengkoordinasi, bahkan menggerakkan, menggiatkan warga jemaat menjadi warga jemaat atau warga gereja yang rajin, tekun dalam melaksanakan perintah Allah. Jadi pejabat gereja wajib untuk memimpin, melayani, serta juga mendorong dan menggerakkan warga jemaat untuk menjadi warga gereja yang rajin, tekun dalam melaksanakan perintah Allah. Sampai di sini adik-adik mengerti? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kakak lanjut ya. Ya, adik-adik, pejabat gereja ini tadi kakak sudah sampaikan dipilih oleh dan dari antara warga sidi jemaat yang ditetapkan sesuai dengan aturan tentang pejabat gereja GPIB. Adik-adik masih ingat kan siapa itu warga sidi jemaat? Adik-adik nanti ketika selesai mengikuti seluruh rangkaian materi katekisasi, nanti setelah itu adik-adik akan diteguhkan. Maka setelah diteguhkan itulah adik-adik menjadi seorang warga sidi jemaat. Nah, adik-adik setelah menjadi seorang warga sidi jemaat, adik-adik dapat memilih, bahkan dapat dipilih menjadi seorang pejabat gereja. Pejabat gereja ini hadir karena dipilih oleh dan dari antara warga sidi jemaat. Tapi tidak itu saja adik-adik, bahwa pejabat gereja ini juga dipilih karena ada panggilan batin dari dirinya. Panggilan batin di mana kita percaya bahwa pejabat gereja adalah pejabat yang juga dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka setelah dipilih oleh warga sidi jemaatnya dan dia mendapat panggilan batinnya, maka dia dapat ditetapkan dan dimantapkan sebagai seorang pejabat gereja. Pejabat gereja dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat melakukan sendiri. Artinya para pendeta, para penatua, para diaken tidak dapat melakukan tugas dan panggilan pengutusan di satu jemaat hanya oleh mereka sendiri. Maka di sini pejabat gereja juga harus dibantu oleh pertama disebut dengan badan pelaksana, yang pertama badan pelaksana, yang kedua badan pembantu. Siapa itu badan pelaksana? Badan pelaksana yang pertama yaitu bidang pelayanan kategorial. Ada pelkat-pelkat, adik-adik tahu bahwa saat ini adik-adik masuk dalam pelayanan kategorial persekutuan teruna. Maka pengurus-pengurus di persekutuan teruna itu merupakan badan pelaksana yang membantu tugas dan tanggung jawab daripada para pendeta, penatua, dan diaken. Lalu ada departemen-departemen. Kalau kemarin kita bicara soal badan kelengkapan yang ada di sinodal, ada departemen-departemen. Bagaimana kalau ada di jemaat? Di jemaat itu dinamakan dengan komisi-komisi. Ada komisi yang membidangi teologia, ada komisi yang membidangi pelkes, ada komisi yang membidangi germasa, sampai terakhir komisi yang membidangi inforkom dan litbang. Di sini juga ada komisi-komisi, lalu ada panitia-panitia. Panitia-panitia dibentuk sesuai dengan kebutuhannya ketika ada kebutuhan untuk melakukan satu kegiatan. Inilah mereka inilah sebagai badan pelaksana yang membantu tugas dari seorang pendeta, penatua, dan diaken. Pengadaan dan tugas tanggung jawab badan pelaksana atau badan pembantu ini diatur atau
diatur sesuai dengan aturan GPIB yang berlaku. Mungkin saat ini adik-adik mendengar berita atau mendengarkan warta bahwa ada pemilihan dari pengurus Pelkat untuk masa bakti tertentu, yang dimana saat ini GPIB Horeb juga sudah melaksanakan itu, baru saja melaksanakan itu, bahkan sudah masuk dalam akan masuk dalam pengembalaan dan peneguhannya. Nah, inilah mereka inilah orang-orang yang diangkat untuk bertanggung jawab sebagai badan pelaksana untuk membantu tugas-tugas dari para pendeta, penatua dan diaken di satu jemaat. Nah, mereka ini diadakan atau diangkat sesuai dengan aturan GPIB yang berlaku. Setelah kita melihat siapa-siapa pejabat-pejabat gereja itu, maka kita harus melandaskan pejabat-pejabat gereja itu, pengadaan pejabat-pejabat gereja itu dengan aturan-aturan yang ada. Landasannya apa sih? Sehingga ada pendeta, sehingga ada penatua, sehingga ada para diaken. Maka kita melihat di sini landasan institusionalnya sebagai berikut. Landasan institusional pejabat gereja GPIB diatur berdasarkan tata gereja GPIB. Yang pertama, kenapa harus ada landasan institusionalnya? Yang pertama adalah agar panggilan dan pengutusan bagi para pejabat gereja itu dapat terselenggara secara tertib, secara teratur, secara terkendali. Mengapa ini dilakukan? Agar mereka di dalam memimpin jemaatnya, di dalam melayani para jemaatnya ini, mereka dapat melaksanakannya secara tertib, teratur, dan terkendali. Dan hal ini memang diatur dalam satu buku tata gereja GPIB pada tahun 1982. GPIB mengangkat dan menetapkan para pejabat gereja tersebut terdiri dari yang pertama pendeta, yang kedua penatua, lalu yang ketiga diaken. Pendeta, penatua, diaken ini komposisi tiga ini, ketika pendeta disebutkan paling awal bukan berarti menandakan pendeta lebih tinggi dari penatua, atau penatua lebih tinggi dari diaken, atau diaken juga lebih rendah daripada pendeta dan penatua. Sungguhnya ketiga pejabat ini, komposisi pejabat ini, pendeta, penatua, diaken, merupakan pimpinan jemaat yang sama kedudukannya, saling melengkapi, karena kita menganut sistem presbiterial sinodal itu. Lalu yang kedua, landasan institusionalnya untuk memperlengkapi warga jemaat, warga gereja dalam melaksanakan panggilan dan pengutusannya, maka GPIB kembali memperbaharui tata gereja yang pertama tadi tata gereja GPIB tahun 1982, maka GPIB kembali menerbitkan tata gereja GPIB 1996. Mengangkat dan menetapkan para pejabat yang terdiri dari presbiter, lalu ada pengajar. Tadi yang pertama disampaikan institusional berdasarkan tata gereja GPIB tahun 1982, ada pendeta, penatua, lalu ada diaken. Tapi di tata gereja GPIB 1996, maka GPIB menetapkan para pejabat gereja itu terdiri dari presbiter dan pengajar. Siapa itu presbiter? Siapa itu pengajar? Presbiter. Kita lihat. Yang ketiga, untuk mewujudkan panggilan dan pengutusannya, para pejabat gereja atau presbiter memusyawarahkan kebijaksanaan dan menyatukan kepemimpinannya dalam wadah kebersamaan, yaitu, kita kembali dulu ke poin 2 ya. Tadi disebutkan presbiter. Siapa sih presbiter itu? Presbiter itu adalah para pendeta, para penatua, para diaken yang tadi disebutkan oleh kakak di poin 1. Kenapa disebut presbiter? Karena kita menganut sistem presbiterial sinodal. Tiga komposisi jabatan ini disebut juga menjadi presbiter. Lalu selain presbiter juga ada para pengajar. Jadi setelah GPIB memperbaharui tata gerejanya di tahun 1996, maka penatua, pendeta, penatua, dan diaken itu disebut sebagai presbiter, dan juga ada pengajar. Jadi pejabat di gereja itu ada presbiter yang terdiri dari pendeta, penatua, diaken, lalu juga ada
pengajar. Lalu yang ketiga, landasan institusionalnya adalah untuk mewujudkan panggilan dan pengutusannya, pejabat gereja, para presbiter ini memusyawarahkan kebijaksanaannya dan menyatukan kepemimpinannya dalam satu wadah kebersamaan. Dalam satu wadah kebersamaan itu, yaitu misalnya kalau di lingkup sinode itu dinamakan dengan majelis sinode, lalu kalau di lingkup jemaat, contohnya di jemaat GPIB Horeb itu disebut dengan majelis jemaat. Nah, tugas pejabat gereja GPIB ini seperti apa? Apa tugas-tugasnya? Tugas umumnya kepada para pejabat itu dipercayakan agar menjaga kemurnian dan memelihara kemurnian pemberitaan firman. Selain pemberitaan firman juga wajib untuk memelihara kemurnian dari pelayanan sakramen serta ajaran-ajaran gereja. Ini tugas umum dari pejabat gereja yang harus dilakukan oleh para pejabat gereja, artinya oleh para pendeta, oleh para penatua, oleh para diaken. Mereka bertugas untuk menjaga kemurnian dari ajaran gereja. Mereka harus memelihara kemurnian pemberitaan firman Tuhan, harus memelihara kemurnian dari pelayanan sakramen. Itu tugas umumnya. Tugas khususnya apa? Pertama, kepada para pendeta ditugaskan agar secara khusus melaksanakan pelayanan firman, serta sakramen, serta peneguhan sidi, pemberkatan nikah, peneguhan pejabat, dan pengembalaan. Tadi kakak sampaikan bahwa ketika nanti adik-adik selesai dalam mengikuti rangkaian katekisasi, adik-adik akan diteguhkan. Maka di dalam satu peneguhan sidi itu nanti akan dilayani oleh para pendeta. Pendeta yang akan meneguhkan adik-adik untuk menjadi seorang warga sidi jemaat. Itu tugas khusus dari pejabat gereja, terutama secara khusus kepada para pendeta. Yang kedua, kepada para penatua. Kepada para penatua dipercayakan secara khusus melaksanakan pengembalaan dan ketertiban dari seorang pelayanan yang ada di jemaat setempat. Kenapa penatua harus dipercayakan melaksanakan pengembalaan? Karena para penatua ini menjadi rekanan dari para pendeta di dalam melaksanakan tugas dan panggilannya. Sehingga para penatua di sini dipercayakan secara khusus untuk melaksanakan pengembalaan. Disebut dengan pengembalaan artinya jika ada jemaat-jemaat dengan kondisi-kondisi khusus, jika ada permasalahan-permasalahan, maka para penatua wajib untuk melaksanakan pengembalaan kepada warga jemaatnya, serta ketertiban di dalam pelayanan. Lalu ketiga, kepada para diaken. Kepada para diaken ini dipercayakan secara khusus tugas-tugas diakonia, tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang sosial dan pelayanan kasih. Contoh biar adik-adik lebih paham, misalnya di jemaat Horeb, para diaken ini dipercaya untuk melaksanakan pembagian bantuan sosial, misalnya sembako-sembako kepada warga jemaat yang saat ini mungkin terdampak oleh terdampak oleh masa-masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini adik-adik para diaken ini melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Saat ini Kaloli melakukan itu bersama dengan Komisi Pelayanan dan Kesaksian ya Kaloli ya. Jadi jadi Kaloli bersama timnya melakukan kegiatan diakonia sosial itu atau pelayanan kasih itu kepada warga jemaat yang memang dirasakan sangat membutuhkan. Ini tugas-tugas dari para diaken. Secara keseluruhan adik-adik, sesungguhnya para pendeta, para penatua, para diaken ini sebagai seorang pejabat gereja yang melayani mau disampaikan bahwa mereka ini adalah pemimpin-pemimpin atau pejabat gereja yang tidak saja memimpin di dalam kelembagaan gereja, tapi juga mereka harus melayani warga jemaatnya sesuai dengan apa yang diteladani dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya agar meneladani Yesus Kristus. Maka para pejabat-pejabat gereja ini pun juga harus
meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, dasar alkitabiahnya apa sih pejabat-pejabat pengangkatan pejabat-pejabat gereja? Kita lihat. Sebagai fungsionaris pelayanan gereja, pejabat gereja GPIB khususnya, mereka bertugas untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Adik-adik, minggu lalu kita tahu bahwa pembangunan tubuh Kristus jangan dilihat melalui gedungnya saja, gerejanya saja. Pembangunan gereja itu bukan berarti pembangunan gedung gereja, tetapi kita melihatnya lebih kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, pejabat gereja ini memang harus melakukan tugas dan panggilannya sebagai pejabat GPIB. Mereka ini memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Mereka harus membangun tubuh Kristus dalam arti orang-orang yang ada di dalam gereja, agar menjadi orang-orang atau jemaat-jemaat yang misioner. Selain itu juga membangun pertumbuhan iman. Lalu harus meneladani para pelayan Tuhan dalam Alkitab. Sehingga warga jemaatnya melalui pimpinan atau pelayanan para pejabat-pejabat gereja ini, mereka dapat bertumbuh di dalam persekutuan, tapi juga dapat bertumbuh di dalam iman dengan meneladani para pelayan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Siapa sih kalau ditanya pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu? Yang pertama ada rasul-rasul. Nah, para pejabat gereja harus mencontoh para rasul-rasul yang ada di dalam Alkitab. Apa yang dilakukan oleh para rasul-rasul itu menjadi teladan atau menjadi contoh yang harus dilakukan oleh para pejabat gereja. Rasul-rasul itu merupakan jabatan pada masa jemaat Kristen perdana yang dijabat oleh para murid-murid Yesus, termasuk juga Rasul Paulus. Ini kita dapat membacanya dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-12. Lalu para pejabat gereja juga harus mencontoh nabi-nabi yang dilakukan oleh nabi-nabi. Siapa nabi-nabi ini? Jabatan ini dikenal dalam masa perjanjian baru dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 10 dan 1 Korintus 12 ayat 28. Lalu juga ada para pemberita-pemberita Injil. Pemberita-pemberita Injil ini mereka yang melaksanakan pemberitaan Injil tentang kerajaan Allah. Ini disampaikan dalam Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-12. Lalu ada gembala-gembala atau pengajar-pengajar. Jabatan ini bertumbuh adik-adik, jabatan ini bertumbuh karena kebutuhan akan pengajaran kitab suci. Adik-adik saat ini mengikuti kelas katekisasi ini juga merupakan bagian dari para pengajar agar adik-adik dapat bertumbuh dalam pengajaran katekisasi, dalam pengajaran kitab suci. Adik-adik kami para pengajar-pengajar ini harus memperlengkapi adik-adik saat nanti adik-adik diteguhkan, sebelum diteguhkan menjadi warga sini jemaat. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini menjadi contoh dari para pejabat gereja untuk menjadi gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, dalam rangka melaksanakan penata layanan dan penyelenggaraan pelayanan gereja, maka rasul-rasul menetapkan beberapa fungsionaris pelayanan gereja. Kalau tadi disebutkan ada diaken, itu disampaikan juga di dalam Alkitab. Jadi para diaken itu, jabatan diaken itu tidak asal-asalan disebut diaken, tapi ini berdasarkan dengan Alkitabiah, ada di Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Nah, pemangku jabatan penatua juga disampaikan dalam Alkitab di Kisah Para Rasul 14 ayat 13. Nah, mereka inilah adik-adik, para diaken dan penatua ini disebut sebagai Dewan Presbiter. Saat ini tidak saja hanya diaken penatua, tapi juga ada pendeta yang merupakan representatif dari jemaat, perwakilan dari jemaat. Jadi adik-adik, mereka ini, diaken, penatua, pendeta ini, mereka harus mencontoh tadi rasul-rasul, nabi-nabi, pengajar, dan menjadi pengajar-pengajar, bahkan gembala-gembala di tengah dunia ini. Mencontoh mereka
untuk apa? Untuk melaksanakan firman Tuhan. Agar orang-orang yang belum mengenal Yesus dapat mengenal Yesus. Memperlengkapi adik-adik di dalam pertumbuhan iman. Selanjutnya adik-adik, dalam organisasi gereja dipilih juga dari antara para dewan presbiter atau majelis gereja jemaat orang yang memimpin, orang yang mengawasi pengajaran dan pemberitaan serta melaksanakan penata layanan dan penyelenggaraan gereja. Nah, adik-adik, mereka-mereka yang memimpin, mengawasi pengajaran dan pemberitaan serta melaksanakan penata layanan dan penyelenggaraan gereja ini, mereka ini disebut dengan penilik jemaat. Artinya para pejabat gereja pun juga yang dalam memimpin warga jemaatnya, mereka pun tetap harus diawasi. Mereka tetap harus diberikan koridor-koridor di dalam aturan-aturan tersebut. Sehingga di dalam mengelola dan mengatur serta menata persekutuan jemaat, para fungsionaris pelayanan tersebut bekerja dan berjalan bersama-sama sebagaimana yang disebut juga dengan sistem presbiterial sinodal. Nah, adik-adik, ini syarat-syarat spiritualitas pejabat gereja. Apa yang harus dipunyai oleh orang-orang yang menjadi pejabat gereja? Apa yang harus, syarat-syarat apa yang harus dipunyai oleh para pemimpin di gereja? Yang pertama, sesuai dengan Alkitab Perjanjian Baru di 1 Timotius 3 ayat 2 dan Titus 1 ayat 8, pejabat gereja adalah orang-orang yang tidak bercacat. Lalu orang yang mampu mengajar. Lalu bukan pemarah melainkan peramah. Kalau ada pejabat gereja yang suka marah-marah, yang suka teriak-teriak, maka dia bukan pejabat gereja. Karena pejabat gereja disampaikan dalam Alkitab, dia bukan pemarah, tapi dia peramah. Dia ramah kepada siapa saja. Ya kalau lihat, kalau nanti adik-adik lihat ada penatua, ada pendeta, ada diaken suka marah-marah, maka dia bukan pejabat gereja sesungguhnya. Dia belum mengaktualisasikan dirinya sebagai pejabat gereja. Karena menurut Alkitab pejabat gereja itu bukan pemarah, dia peramah. Lalu selanjutnya pejabat gereja itu bukan seorang pecinta uang. Kalau adik-adik melihat ada pejabat gereja yang sukanya artinya suka korupsi, suka curi-curi uang karena dia benar-benar seorang pencinta uang, maka dia bukan seorang pejabat gereja. Lalu juga bukan orang yang suka bertengkar. Kalau ada seorang kalau ada seorang diaken dia suka bertengkar, kalau ada seorang pendeta suka bertengkar, dia juga bukan seorang pejabat gereja. Ada penatua yang sukanya maunya bertengkar aja kalau ketemu orang, dia juga bukan pejabat gereja. Lalu pejabat gereja bukan petobat baru. Adik-adik di sini maksudnya di dalam 1 Timotius 3 ayat 6 ini disebutkan petobat baru. Siapa itu petobat baru? Mereka yang baru mengenal Allah. Mereka yang baru mengenal Yesus. Artinya ketika seseorang itu baru mengenal Yesus, dia bisa menjadi pejabat gereja tetapi dia memerlukan proses pemantapan iman. Dia perlu dilakukan penguatan-penguatan untuk bisa menjadi pejabat gereja. Lalu pejabat gereja harus mempunyai syarat dia mampu mengendalikan diri. Dia tidak terbawa emosi. Artinya ketika melihat satu kondisi, satu situasi di sekitarnya, dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa menjaga emosinya. Lalu yang selanjutnya, pejabat gereja harus mempunyai reputasi yang baik. Seorang pemimpin kalau reputasinya tidak baik, maka otomatis dia tidak akan bisa diteladani oleh orang yang dipimpinnya. Jadi seorang pemimpin pejabat gereja itu dia harus mempunyai reputasi yang baik.
Kalau reputasi dia ketika dia memimpin, reputasinya tiba-tiba dia tidak baik, maka otomatis orang-orang yang dipimpinnya akan mencela dia, tidak bisa melihat dia sebagai seorang pemimpin. Lalu selanjutnya seorang pemimpin itu tidak angku dan tidak pemberang. Tidak angku ini dia tidak sombong. Seorang pemimpin, apalagi pemimpin di gereja, pemimpin yang melayani, dia tidak boleh sombong. Adik-adik tadi juga menyampaikan ciri-ciri atau kriteria pemimpin yang melayani. Salah satunya ada yang menjawab tidak sombong. Dan dia juga tidak pemberang, artinya tidak pemarah. Seorang pemimpin juga harus baik, harus bijaksana, harus saleh, serta disiplin. Ini syarat-syarat spiritualitas yang harus dipunyai ketika seseorang menjadi pejabat di gereja. Para pendeta, para presbiter, pendeta, penatua, diaken, serta para pengajar-pengajar yang merupakan pejabat gereja, mereka harus mempunyai syarat-syarat spiritualitas ini. Kalau nanti mereka ternyata tidak sesuai perilakunya dengan apa yang disampaikan di syarat-syarat ini, maka otomatis dia harus kembali untuk dilakukan pengembalaan. Dia harus dilakukan penguatan pembaharuan dalam mengenal apa itu firman Allah. Seperti apa pengajaran Tuhan Yesus kepada umatnya. Ini syarat spiritualitas pejabat gereja. Jadi adik-adik, baik pejabat gereja, yaitu badan maupun badan pelaksana atau badan pembantu yang ada di dalamnya, yang ada di GPIB, merupakan fungsionaris pelayanan gereja yang harus menyadari bahwa dirinya itu sebagai hamba Tuhan, bahwa dia itu merupakan murid Tuhan. Jadi nanti kalau adik-adik satu waktu nanti, adik-adik dipilih oleh jemaatnya untuk menjadi seorang pejabat gereja, adik-adik harus menyadari bahwa adik-adik itu merupakan hamba Tuhan. Pejabat gereja memimpin, melayani, serta melaksanakan tugas penata layanan dan penyelenggaraan pelayanan gereja harus berdasarkan perintah Tuhan Yesus, kepala gereja, bukan berdasarkan perintah orang per orang. Ketika adik-adik memimpin serta melayani, itu bukan berdasarkan perintah orang, tapi merupakan, harus diingat, ini berdasarkan perintah Tuhan Yesus, kepala gereja. Jadi adik-adik dapat memimpin dan melayani ini harus ingat berdasarkan perintah Tuhan, bukan berdasarkan perintah orang lain. Penata layanan dan penyelenggaraan panggilan dan pelayanan gereja oleh para pejabat gereja ini, adik-adik, dilaksanakan hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ketika adik-adik nanti menjadi pejabat gereja, adik-adik melaksanakan panggilan dan pelayanan gereja, adik-adik tidak melakukan ini untuk kemuliaan, untuk hormatnya adik-adik sendiri, untuk diri sendiri, tidak. Apa yang adik-adik lakukan, pelayanan yang adik lakukan di gereja ini, semata-mata itu hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang lain. Semuanya diserahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dalam melaksanakan tugas pelayanan dan kesaksian, para fungsionaris pelayanan gereja harus melaksanakannya secara bersama-sama. Karena kita mempunyai sistem yang namanya sistem presbiterial sinodal, kita melaksanakannya dengan sehati, kita melaksanakan dengan sepikir, dalam satu ikatan kasih, satu ikatan jiwa, dan satu tujuan. Bahwa kita melakukan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi adik-adik, semua fungsionaris pelayanan gereja melaksanakan tugas pengutusannya secara kolektif, secara bersama-sama, dengan mengacu kepada aturan GPIB yang berlaku. Para pelayan gereja ini merupakan alat atau sarana yang Tuhan pakai. Jika memang pejabat gereja ini menjadi alat Allah, maka para pejabat gereja ini berkewajiban untuk patuh, untuk taat, dan untuk setia kepada Tuhan. Karena itu, jika ada pejabat gereja yang tidak patuh, maka dia bukan merupakan alat Allah yang mau dipakai di jemaatnya.
Alat Allah yang mau dipakai, alat pejabat gereja yang mau dipakai sebagai alat Allah adalah mereka yang patuh, mereka yang taat, bahkan mereka yang setia kepada Allah, dalam hal ini kepada Yesus Kristus. Itu adik-adik para pejabat gereja ya, yang harus adik-adik ketahui, yaitu presbiter, di dalamnya ada pendeta, penatua, diakan beserta dengan pengajar-pengajar. Dan apa-apa yang menjadi tugas dan panggilannya kita semua sudah pelajari. Ini fungsionaris pelayanan gereja ya harus menghindari diri diperalat oleh dan atas nama suatu kepentingan yang menyimpang. Sebagai alat dan sarana Allah, maka fungsionaris pelayanan gereja itu harus mampu membedakan mana kehendak Allah, manakah yang bukan kehendak Allah. Pejabat gereja harus mengetahui mana yang kehendak Allah. Dia harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, bukan melakukan yang bukan kehendak Allah. Sampai di sini materi kita sudah selesai. Kak Loli, silakan kalau adik-adik ada yang ingin bertanya. Ya, mari adik-adik, ada yang mau ditanyakan kah materi hari ini? Jadi mulai ngerti diaken itu siapa, bagaimana tugasnya, penatua juga, pendeta juga ya. Jadi adik-adik tahu nggak nih ngomong-ngomong majelisnya di masing-masing sektor siapa aja? Ayo, yang diaken Ya. siapa, yang penatua siapa? Ya. Ada yang tahu nggak? Adik-adik paling tidak harus tahu, harus mengenal presbiter di sektornya masing-masing. Kalau misalnya di sektor Yakobus, ayo siapa ini adik-adik yang dari sektor Yakobus? Yang dari Yakobus ada Monik, ada Angela juga. Nah, ayo Monik Yakobus. sama Monik coba sebutin presbiter yang ada di sektor Yakobus. Coba. Monik. Nah, Monik, siapa aja majelisnya Yakobus yang Monik tahu? Ya. Halo, Kak Dedi. Udah nggak tahu lagi. Oh, taunya itu aja. Karena kalau tiap minggu ketemu ya Monik ya. Iya. Di Yakobus ada 4, saya, Kak Dedi, lalu ada penatua, kami masing-masing diaken Lolita, diaken Dedi Kakesing, lalu ada penatua Christian, dan penatua Johannes Petrus Salean, gitu ya. Nanti adik-adik satu saat juga pasti Kak David kurang keras suaranya. Ya, nanti adik-adik satu saat juga pasti akan bisa saja terpilih untuk menjadi presbiter di Horeb melalui Amin. Ya, melalui jemaat-jemaatnya yang memilih. Nanti adik-adik saat sudah diteguhkan, sudah jadi warga sidi jemaat, maka adik-adik mempunyai hak untuk dipilih, bahkan untuk memilih para pejabat-pejabat gereja. Adik-adik satu saat nanti menjadi orang-orang artinya kaderisasi. Kita semua kan tidak mungkin selalu menjadi orang artinya para presbiter ya kalau ya. Iya, Kita semua nanti pasti akan digantikan oleh adik-adik ini. Maka kami dari sekarang sebagai pengajar-pengajar memperlengkapi adik-adik untuk mengetahui semua hal yang harus diketahui oleh adik-adik. Contohnya dalam siapa sih fungsionaris pelayanan gereja itu, apa sistem dan struktur penata layanan di GPIB khususnya, pemahaman GPIB itu seperti apa, sejarah GPIB, itu semua memang adik-adik harus ketahui untuk memperlengkapi diri adik-adik semua. Saat nanti ketika adik-adik bisa saja menjadi seorang pejabat gereja di satu waktu nanti. Begitu kalau lihat adik-adik. Iya, amin. Semoga semua bisa berkesempatan untuk melayani. Jadi majelis, diaken atau penatua, atau bahkan kalau adik-adik nanti kan bulan April ya di CD. Begitu di CD itu sudah resmi, istilahnya resmi menjadi warga CD jemaat GPIB Horeb.
Lalu punya hak, kalau kemarin kita belajar punya hak untuk ikut pertemuan warga Sidi Jemaat, punya hak untuk memilih majelis-majelisnya nanti. Nah, masa bakti majelis itu adalah 5 tahun. Nanti tahun 2022 ada pemilihan, bisa ikut. Nah, mau ikut pemilihan lalu mau pilih siapa? Nah, tadi Kak David sudah memaparkan kriteria pemimpin yang melayani. Nah, kira-kira sudah bisa tahu ya, jangan yang pemarah, tapi yang peramah. Jangan yang sombong, jangan yang apa ya, pokoknya banyak tadi kriterianya. Jadi dari sekarang sudah bisa lihat-lihat majelis-majelis atau warga sekitar di sektor masing-masing yang kira-kira bisa jadi majelis untuk melayani, itu yang penting. Iya, betul. Jadi bukan karena kita pilih karena kelihatannya keren, karena dia itu mungkin berada atau apa gitu ya. Tapi perlu diingat juga bahwa mereka harus punya karakter yang melayani. Itu yang penting. Gitu ya, karena nanti kita yang dilayani. Jadi pilihnya yang benar-benar kira-kira bisa melayani kita. Nah, setelah nanti adik-adik di CD bulan April juga itu mungkin belum bisa langsung jadi majelis, ada tahap-tahapnya, tapi yang bisa langsung adik-adik terjun sebagai pelayan adalah pelayan di Pelkat anak, di pelayanan anak. Nah, itu bisa langsung. Banyak kok setiap angkatan katekisasi begitu CD, ada beberapa yang langsung aku mau jadi pelayan PA. Jadi langsung ikut, langsung terjun di pelayanan anak. Ayo, mari. Masing-masing bisa dari sekarang mulai mikir-mikir ya. Ini kesempatan yang baik karena hari ini kita belajar banyak mengenai fungsionaris, belajar bagaimana di GPIB Horeb sendiri kita bisa melayani gitu. Jadi adik-adik mulai sekarang sudah bisa pikir-pikir. Nah, kalau boleh aku share sedikit ya Kak David. Ya, silakan Kak Loli. Gini, adik-adik melayani itu nggak susah, tapi nggak gampang juga. Ada banyak tantangannya. Cuman kalau dibilang saya punya modalnya. Ini modal pribadi saya. Saya punya 2 ayat yang dari pertama sampai dengan sekarang sampai nanti juga akan selalu saya pakai sebagai modal saya jadi pelayan. Yang pertama, kalau adik-adik mau buka Alkitab, itu ada di 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat 10. Siapa yang mau baca? Kita sharing aja sedikit ya. Ada yang mau bacakan buat kita semua? 1 Petrus Ayo dong baca. Ayat 10. Siapa? Amabel, baca Amabel. Ya, Kak. 1 Petrus 4 ayat 4. 1 Petrus 4 ayat 10, ya kan, Kak? Ya, betul. Ya, benar. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, itu dia. Itu modal saya yang pertama, 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain. Jadi itu memang perintah, bukan kenapa kita mau melayani, kenapa kita mau jadi majelis, kenapa kita mau jadi pelayan PA. Biar orang lain lihat keren. Enggak. Karena di Alkitab memang diperintahkan kita untuk melayani satu orang dengan yang lain. Jadi kita memang harus melayani. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk melayani? Ada juga di ayat ini. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi kita diciptakan oleh Tuhan, bukan sekedar Tuhan iseng-iseng atau nggak sengaja ciptakan kita, enggak.
Betul, betul kalau Tuhan menciptakan kita, menempatkan kita di keluarga kita sekarang, menempatkan kita di sekolah kita sekarang, di gereja kita sekarang, itu ada tujuannya semua. Karena Tuhan mau kita berperan dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, itu dititipkan kepada kita, entah karunia itu kita bisa bernyanyi, kita itu orangnya lucu, kita itu orangnya asik, kita itu pandai berbahasa Inggris, pandai lain-lain macam-macam. Nah, semua talenta yang Tuhan ciptakan, Tuhan serahkan kepada diri kita masing-masing, itu kita punya tugas. Kita menggunakan talenta itu untuk kepentingan orang-orang lain dalam pelayanan kita, dimanapun juga. Di rumah, yang bertalenta bernyanyi, nyanyilah di kamar mandi, biar semuanya bisa dengar dan senang. Yang punya talenta membaca puisi, mungkin bisa ikut di sekolah gitu ya, atau di gereja yang bisa main musik, nanti bisa melayani di PA, main gitar, mengiringi adik-adik bernyanyi. Jadi itu modal pertama, ada talenta yang Tuhan sudah serahkan dan itu tidak boleh tidak digunakan. Harus digunakan untuk melayani. Itu sudah perintah dari Tuhan. Itu yang pertama. Nah, modal saya yang kedua, kadang-kadang dalam pelayanan kita juga menemui tantangan-tantangan. Ada yang kadang-kadang mungkin kita gagal, kita salah. Terus ada teman juga yang teman sepelayanan yang kayaknya kurang bersahabat dengan kita begitu ya. Nah, modal saya yang kedua ini ampuh banget untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Ayo kita buka Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23, saya mau minta Rahel untuk baca. Bisa Rahel? Aduh, ya, sebentar. Rahel atau Putri bisa, Putri Kolose tolong baca. 3 ayat 23 ya. Oh iya, Kolose 3 ayat 23, maaf. Kolose 3 ayat 23 ya, Pak. Bentar. Kolose 3 ayat 23. Ayat 23. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, itu dia. Jadi apapun yang kita perbuat di dalam keluarga, di dalam masyarakat, apalagi nanti pada saat melayani di gereja, akan banyak tantangan seperti yang tadi saya sampaikan, tapi apapun yang kita perbuat, bahwa dalam doa kita serahkan, itu semua kita perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau sudah kita serahkan begitu, kita ada di dalam panitia, udah kerja sampai tengah malam, tahu-tahu orang lain tidak menghargai dengan baik, dan lain sebagainya. Kalau ada tantangan seperti itu, dan kita langsung patah semangat karena manusia, nah, di saat itu kita perlu ayat ini. Kita harus ingat bahwa yang kita kerjakan sampai tengah malam itu bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Nah, dengan demikian adik-adik, dua modal itu mudah-mudahan bisa menginspirasi adik-adik. Adik-adik nanti seperti yang saya bilang juga tadi, setelah nanti di CD yang mau ikut melayani di pelayanan anak, ayo semangat. Semua bisa ikut, kerahkan semua talentanya. Dari sekarang bisa pikir, aku bisa apa ya, aku mau ikut ini, mau ikut itu. Boleh, gitu ya. Oke, tetap semangat semua. Oke. Terima kasih Kak David. Terima kasih Maaf Kak ya Loli. panjang. Semangat banget. Nggak apa-apa, bagus malah menambahkan. Jadi apa yang disampaikan sama Kak Loli tadi, itu apa yang sudah Kakak jelaskan secara panjang lebar. Kak Loli menyimpulkannya dengan sangat-sangat bagus. Intinya adik-adik, yang perlu adik-adik ketahui adalah menjadi pejabat gereja bukan mau dilihat adik-adik sebagai seorang pejabatnya. Tapi adik-adik mau melayani umat Tuhan di tengah-tengah jemaat.
Adik-adik mau melayani Tuhan untuk umat-umat yang ada di Tuhan tempatkan di sekitar adik-adik. Pada intinya, adik-adik pejabat gereja adalah pejabat yang mau melayani, pemimpin yang mau melayani. Dan pelayanan apapun yang adik-adik lakukan, itu harus diingat. Itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada untuk orang lain, hanya untuk Tuhan. Demikian ya adik-adik. Jadi adik-adik saat ini sudah tahu itu fungsionaris pelayanan gereja itu siapa-siapa saja. Semoga adik-adik bisa nantinya menjadi kader-kader yang tidak saja melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang adik-adik punyai, tapi adik-adik juga melakukan pelayanan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih adik-adik untuk pertemuan hari ini. Kak Loli, terima kasih untuk bantuannya. Untuk Pak Sri, terima kasih kehadirannya Pak Sri. Tuhan memberkati kita semua. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak David. Hari ini kita sudah banyak dapat penyegaran ya, bagaimana jadi pelayan nanti. Semoga impian Kak David, impian saya, impian Pak Sri juga, untuk adik-adik bisa jadi warga di jemaat yang baik, termasuk juga nanti jadi pelayan yang baik. Amin. Baik, adik-adik, kita akan masuk ke dalam persembahan. Seperti biasa, persembahan disimpan dulu, dipisahkan dari pertemuan yang ke-19 sampai sekarang masih dipisahkan ya. Sedangkan pertemuan kedua sampai pertemuan ke-18 berarti 17 kali pertemuan itu sudah bisa disetor ke gereja. Beberapa teman juga sudah menyetorkannya dan melaporkannya ke saya. Jadi saya sudah share tadi ya di grup kita juga untuk update dan penyemangat kita semua. Ya, oke. Baik, kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Bisa minta Vila. Vila masih ada? Vila, ya. Vila boleh pimpin kita dalam doa, Vila. Vila. Iya, Kak. Ya, ayo mari silakan Vila. Semuanya mari kita satu dalam doa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Di siang ini terima kasih karena Engkau sudah membimbing kami dari awal hingga akhir. Tuhan, sekarang kami mau mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar bisa berguna untuk masa depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Vila. Terima kasih teman-teman semua. Beberapa informasi saja. Pertemuan kita berikutnya adalah hari Jumat. Kita akan mengadakan evaluasi. Jadi nggak ketemu lewat Zoom ya, kita langsung aja nanti akan saya update kapan dirilis tugasnya sesuai dengan jamnya saja. Jam 4 sore hari Jumat saya akan rilis evaluasi untuk materi ke-15 ya, 15 sampai 23. Nanti saya kasih lagi di grup daftarnya seperti evaluasi sebelumnya. Apa-apa saja yang harus dipelajari. Ada video yang sudah saya taruh di YouTube saya. Itu video materi yang sebelum-sebelumnya kan sudah saya info ya. Yang sebelum saya info adalah yang kemarin, yang Kak David juga, itu belum saya info, tapi sudah tersedia. Lalu yang sebelumnya, satunya lagi. Jadi ada 2 video yang sudah siap di YouTube. Nanti saya share deh linknya. Materi hari ini akan segera saya buatkan videonya. Mudah-mudahan sore ini bisa saya upload di YouTube. Teman-teman bisa nonton juga, kejar materinya. Apa yang mungkin tadi kurang paham, dilihat aja lagi, ya. Nah, sampai dengan yang materi hari ini merupakan bahan dari evaluasi hari Jumat nanti, ya. Oke. Baik, mungkin Pak Sri Harjono hari ini bersama-sama dengan kita. Pak Sri, ada yang mau disampaikan? Ya, Pak Sri. Ya, selamat siang anak-anak sekalian, Mbak Loli, Pak David. Selamat siang. Selamat siang Pak Sri. Ya, yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan rencana evaluasi.
dari materi apa saja dan bagaimana proses pengumpulan soalnya nanti tolong disampaikan ke teman-teman pengajar yang berkaitan dengan materi yang akan dievaluasi. Nah, terus yang kedua saya pesan untuk anak-anak sekalian mungkin, halo bisa didengar? Ya Pak Sri lanjut. Ya bisa Pak. Nanti kan sebentar lagi akan bulan Desember kita akan memasuki untuk masa-masa libur katekisasi di minggu, kalau nggak salah di minggu ketiga sudah mulai. Jadi efektivitas daripada pelayanan kita berarti sekitar di 2 minggu pertemuan ini, maka anak-anak juga harus sudah menyiapkan masa-masa libur ini dan mudah-mudahan di tahun depan kita sudah bisa tatap muka. Kalau menurut dari edaran pemerintah di tahun depan kelihatannya sudah bisa kita tatap muka. Tapi ya kita lihat situasi. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak sekalian menyangkut persembahan supaya nanti bisa disetor ke gereja supaya program kita bisa terrealisasi sebagaimana yang kita kerjakan. Mungkin itu saja Kak Loli, Pak David. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Pak Sri, terima kasih banyak. Jadi mengingatkan nih, saya mau share screen sebentar ya, adik-adik biar tahu jadwal di bulan Desember. Tadi Pak Sri sempat sebutkan untuk Desember. Sebentar. Oke. Ups. Ya, sudah bisa terlihat ya. Nah, yang biru di atas ini adalah jadwal kita bulan November, termasuk Jumat depan kita akan evaluasi tanggal 27 November. Nah, ada pertemuan berikutnya adalah hari Minggu 29 November, itu kita ada memasuki pokok yang keempat. Nah, ini 29 November kita akan adakan sampai dengan materi terakhirnya adalah 13 Desember. Jadi kita hanya bertemu melalui Zoom sampai dengan tanggal 13 Desember. Materi ke-28 itu hari-hari raya gereja. Nah, tanggal 18-nya hari Jumat ada evaluasi seperti biasa lewat Google Classroom. Setelah tanggal 18 Desember kita libur dulu. Ya, libur dulu, kita semua berfokus pada keluarga, sama-sama kita merayakan Natal dan Tahun Baru. Kita akan bertemu kembali di bagian yang ini yang saya blog tanggal 10 Januari. Itu materi pertemuan kita pertama di tahun 2021. Apakah nanti kita akan bertemu secara luring? Mudah-mudahan nanti akan mengikuti protokol kesehatan dari Pemda DKI Jakarta, atau kita mungkin masih tetap Zoom, nggak apa-apa. Semuanya tetap kita lakukan dalam kebersamaan dengan penuh sukacita ya. Oke, jadi kita akan terus mengikuti kegiatan sampai 18 Desember, lalu libur, ketemu lagi 10 Januari ya. Oke, itu aja informasi jadwal kita. Untung diingetin sama Pak Sri jadwal kita ya, liburnya kapan. Baik, saya rasa itu aja. Kak David mungkin ada lagi? Cukup Kak Loli, cukup. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada Pak Sri, lagi. sehat ya Pak Sri. Pak Sri sehat, ditanya Kak David, Pak Sri. Oh, Pak Sri sehat ya Pak Sri. sehat-sehat, puji Tuhan. Puji Tinggal Tuhan. kita kapan mau ketemu Ya. saja. Mudah-mudahan kita bisa luring Ya, lagi. yuk, Jadi ketemu bisa yuk. kita ketemu. Ya, baik, baik. Makan mie ayam Baik. lagi. Nanti sama Loli ya, Iya. Yo. sama Pak Edi. Oke. Baik. Baik teman-teman, kita akan menyudahi perjumpaan kita pada hari ini.
Boleh dinyalakan kameranya, kita akan berdoa penutup. Samuel Napitupulu akan memimpin kita dalam doa. Doakan juga titip doa buat Sharon yang sampai hari ini belum bisa bergabung dengan kita. Juga untuk Putri yang minggu lalu dalam suasana berduka karena eyang dari Putri telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Ya, Samuel ya, titip untuk Putri, lalu titip untuk Sharon. Semoga bisa cepat bergabung kembali. Oke, baik. Silahkan, Samuel. Teman-teman, mari kita bersatu. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami hari ini. Kiranya kami bisa memahami dan melakukan materi yang telah kami dengar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman kami Sharon yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati dia, angkat penyakitnya supaya bisa kembali berkumpul dalam pertemuan kami selanjutnya. Kami juga ingin berdoa untuk teman kami Putri yang sedang berduka. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan terhadap keluarga Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kegiatan kami sehari-hari dan memberkati juga pembelajaran kami di sekolah Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Samuel. Baik. Terima kasih Samuel. Ayo nyalakan kameranya, kita berfoto sebentar. Pak Sri mungkin bisa nyalakan. Adolf, Hosea, Angela, Herman. Bisa nyalakan kameranya. Hosea belum bisa. Angela. Oke, baiklah. Saya hitung sampai 3 ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kelas reguler seperti biasa nanti Jumat di GC. Kelas yang khusus ketemu lagi berarti hari Minggu ya. 11.30 masuk aja ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Selamat Terima kasih hari adik-adik, Kak Loli, Pak Sri. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Kak. Sri nanti diatur pertemuan ya Pak Sri. Oke, sama siap. Loli Terima kasih sama Kak Pak Edi. Loli. Terima kasih Ya. Kak David. Ya. Kak David. Oke, Sebentar Minggu. sama-sama. Terima kasih Kak David. Sama-sama Loli. Salam buat Eka ya. Siap.